teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Bagaimana jadinya jika wanita cantik disukai bukan karena paras cantiknya, namun karena dagingnya yang masih segar? Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Press tahun 2022 yang disutradarai oleh Mimi Cap. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Noah yang sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan teman kencannya dari sebuah aplikasi. Setelah mereka bertemu, laki-laki yang bernama Chad itu ternyata mata duitan, dan dia pun menghina pakaian yang dipakai oleh Noah. Karena laki-laki yang ditemuinya menyebalkan, kencan mereka pun berakhir kandas. Keesokan harinya, Noah yang hobi olahraga tinju menceritakan kencannya yang gagal pada sahabat baiknya yang bernama Molly. Singkat cerita, Noah yang kehabisan bahan makanan sedang berbelanja di supermarket. Diajak berkenalan oleh seorang pria yang bernama Steve. Karena sifat humoris dan belak-belakan yang dimiliki oleh Steve, Noah pun kepincut dan mereka berkencan di sebuah bar. Dan dari obrolan yang menyenangkan itu diketahui bahwa Steve adalah seorang dokter operasi plastik. Scene beralih pada Noah yang menceritakan kencannya bersama Steve kepada teman baiknya yang bernama Molly. Noah meyakini bahwa Steve adalah cinta sejatinya. Keesokan harinya, Noah bertemu kembali dengan Steve. Mereka berdansa dan tertawa bersama. Noah sangat bahagia dengan keromantisan mereka. Saat itulah Steve mengajak Noah untuk pergi bersamanya ke suatu tempat yang jauh. Keesokan harinya, Noah mengatakan pada Molly bahwa dia diajak keluar kota oleh Steve. Singkat cerita, Noah pun pergi bersama Steve keluar kota, dan di sana jaringan internetnya sangat jelek. Noah begitu menikmati perjalanannya. Sesampainya di sana, Steve memberikan Noah sebuah minuman yang membuat Noah jatuh pingsan. Dan film pun baru dimulai. Saat terbangun dari pingsannya, Noah mendapati dirinya dirantai. Noah mulai histeris dengan apa yang terjadi. Lalu Steve mengatakan jika dia sangat menyukai Noah, dan dia akan menjual daging Noah tanpa membunuhnya. Karena bagi Steve, semakin segar dagingnya, maka akan semakin enak dan mahal harganya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Noah semakin histeris. Scene berpindah pada Molly yang mendapatkan pesan dari Noah bahwa dia sedang bersenang-senang di air terjun bersama Steve. Namun ketika Molly mengeceknya di internet, ternyata gambar air terjunnya berasal dari Google, dan Molly pun mulai khawatir. Sementara itu, Noah berteriak minta tolong, berharap ada seseorang yang mendengar teriakannya. Namun kemudian, seorang wanita di ruangan sebelahnya mengatakan bahwa dia juga ditahan dan tubuhnya dimakan dan dijual oleh Steve. Dan dia juga mengatakan bahwa namanya adalah Penny. Scene beralih pada Steve yang sedang bersenang-senang memotong salah satu paha wanita yang dia sekap. Steve yang sudah profesional mempacking daging-daging segar para wanita itu untuk dijual
Saat waktunya makan malam, Noah tidak mau memakan makanan yang dihidangkan oleh Steve dan mengatakan bahwa dia ingin mandi, bukan ingin makan. Steve pun membawa Noah menuju kamar mandi. Kesempatan itu Noah gunakan untuk kabur, namun gagal dan Steve membuat Noah pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Noah menyadari bahwa sebagian tubuhnya mati rasa karena dibius. Dan ternyata Steve sedang memotong daging pantat Noah untuk dijual. Scene beralih pada Molly yang menanyakan pada bartender terkenalannya untuk meminta data kartu kredit yang digunakan pria yang dikencani oleh Noah. Setelah mengecek di internet, Molly pun mengetahui bahwa Steve sudah menikah dan sudah memiliki 2 orang anak. Scene beralih lagi pada Noah yang mengobrol dengan seorang wanita bernama Penny yang juga menjadi tahanan Steve. Mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Scene beralih lagi pada Molly yang datang ke rumah keluarga Steve. Molly menanyakan keberadaan Noah pada istri Steve, yang tentu saja istri Steve tidak mengenal Noah. Saat Steve datang, Molly menelpon ke nomor HP Noah. Dan saat mengetahui ponsel Noah dipegang oleh Steve, Molly terlambat dan dia pun dipukul hingga pingsan. Kini giliran bartender yang bernama Paul yang mengkhawatirkan Molly dan memutuskan untuk mencarinya melalui GPS handphonenya. Singkat cerita, Noah yang mulai merencanakan sesuatu diajak makan malam oleh Steve dengan hidangan daging manusia. Noah pun pura-pura menikmatinya. Mereka mengobrol dan Steve mengatakan jika satu porsi daging manusia itu dia jual seharga $30.000. Noah mulai bersikap santai dan menahan dirinya. Setelah kembali ke ruang tahanan, Noah segera memuntahkan daging yang dia makan. Beberapa hari kemudian, Noah kembali diajak dinner romantis dengan hidangan daging manusia lagi. Kali ini, Steve menyediakan gaun untuk Noah. Noah pun berdandan sangat cantik, sehingga Steve sangat senang melihatnya. Mereka pun makan malam romantis. Steve mulai mempercayai Noah dan memperlihatkan foto dan barang-barang para wanita yang sudah dia bunuh dan dia jual dagingnya. Dan ternyata sudah banyak wanita yang dibunuh oleh Steve. Saat suasana makin romantis, Noah menggunakan kesempatan itu untuk menggigit Steve dan melumuri wajah Steve dengan pasta gigi. Steve mengerang kesakitan dan mengumpat pada Noah. Noah segera berlari membebaskan para tahanan, yaitu Molly dan Penny yang kehilangan satu kakinya. Mereka bertiga berusaha kabur dan bertarung melawan Steve dengan susah payah. Dan akhirnya mereka pun membuat Steve tidak berdaya. Sementara Paul yang sampai di rumah Steve kembali pulang karena merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Steve sangat marah dan berusaha mengejar mereka. Untungnya, Noah dan Molly berhasil membunuhnya. Singkat cerita, setelah Steve mati, mereka mencari jalan keluar namun gagal, dan Noah pun mencari-cari handphonenya yang terjatuh untuk meminta bantuan.
Saat itulah Noah diserang oleh istri Steve dan mereka pun bertarung. Saat Noah mulai terdesak, Molly datang membantunya. Mereka pun berhasil mengalahkan istri Steve. Noah dan Molly yang kelelahan pun terduduk lemas, dan film pun berakhir.